Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Dosen. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara seorang dosen muda atau dosen pemula dapat mendapatkan hibah atau lolos di hibah di tingkat nasional. Setiap orang yang baru menjadi dosen dia akan mempunyai home base. Nah, home base ini akan sangat erat kaitannya dengan NIDN atau nomor induk dosen nasional. Ketika kita punya nomor NIDN atau NIDK atau nomor induk dosen khusus, kita dapat ikut dalam yang namanya hibah kompetisi hibah PKM dan penelitian di tingkat nasional. Artinya kita akan membuat proposal kemudian bersaing dengan para dosen di seluruh Indonesia, terutama dosen-dosen yang mendaftar di skema yang sama, dan ketika kita lolos kita akan mendapatkan dana hibah atau dana yang bisa kita lakukan untuk mendanai kita di sebuah riset atau di sebuah pengabdian kepada masyarakat. Secara umum hibah di Indonesia ada dua jenis, yaitu hibah penelitian dan hibah PKM. Dan hari ini saya akan berbagi sedikit tentang strategi bagaimana kita dapat lolos hibah PKM atau pengabdian kemitraan masyarakat dulu namanya. Kalau sekarang namanya di pengabdian atau penerapan vokasi kalau di Politeknik. Kemudian di hibah itu sebenarnya ada dua jenis ya secara umum, yaitu hibah yang memang dananya untuk dosen-dosen pemula, kemudian ada juga untuk dosen-dosen yang sudah doktor atau profesor. Itu tergantung dengan skema dan tingkatannya. Nah, hari ini kalau saya secara pribadi sudah beberapa kali yang mendaftar hibah, baik hibah internal di kampus saya ataupun hibah di secara nasional. Nah, kalau di hibah secara nasional saya pernah 3 kali mendapat hibah program atau skemanya PKM, yaitu yang pertama adalah di 2020, kemudian di 2021 saya juga mendapat, kemudian di 2022 saya mendapat hibah penerapan atau penelitian terapan vokasi. Jadi saya 2 kali mendapatkan hibah PKM dan 1 kali mendapatkan hibah penelitian untuk tingkat nasional ya atau tingkat lanjutan. Kemudian kalau saya lihat di status cinta saya, walaupun dosen muda, sebenarnya saya sudah bisa menjadi reviewer nasional untuk bidang PKM. Cuman kurangnya saya belum lektor kepala atau belum S3. Jadi kalau saya sudah menempuh salah satu dari syarat tadi, mungkin saya sudah bisa mencoba mendaftar untuk menjadi seorang reviewer. Ada banyak skema ya. Jadi kalau di PKM atau program pengabdian kepada masyarakat, ada skemanya PKM, kemudian ada skema PPUD dan lain-lain. Secara umum skemanya itu cuma 2. Yang pertama adalah skema yang single atau yang 1 tahun, kemudian ada yang multi years atau multi tahun. Yaitu kalau multi year atau multi tahun biasanya hibah-hibah yang baik penelitian atau PKM yang tingkat persaingannya memang sudah tinggi. Artinya kalau misalnya kita sekali nih mendapat hibah, kita bisa 2 kali atau 2 tahun kita akan melanjutkan hibah tersebut. Tapi yang akan kita bahas adalah hibah PKM atau program kemitraan masyarakat. Secara umum kalau PKM bisa didaftarkan oleh dosen yang asisten ahli baru menjadi dosen, yang penting dia punya NIDN. Kemudian dia punya rekam jejak yang baik. Kemudian kalau dana yang kita dapat kalau PKM maksimal itu 50 juta dalam satu kegiatan. Nah, jadi 50 juta dalam satu kegiatan itu maksimal. Nanti kita akan membuat RAB yang disetujuin. Apabila semua dan disetujui, kita akan mendapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang dikurangin apabila memang ada poin-poin yang dirasa kayaknya tidak cocok untuk di PKM kita. Yang pertama, tips atau strategi agar kita lolos di PKM. Target kita adalah PKM di 2023 ya, atau hibah PKM dosen 2023, skema program kemitraan masyarakat atau program terapan dasar di vokasi. Untuk PKM yang pertama harus kita ingat, kita harus memilih judul yang menarik. Nah, judul yang menarik ini kan kadang-kadang sulit kalau kita tidak punya pengalaman. Yang pertama, kalau kita menjadi dosen atau baru dosen, kita harus mengumpulkan contoh-contoh proposal dari teman-teman atau senior kita yang pernah lulus hibah dengan skema yang sama. Apabila sudah punya banyak referensi judul, setidaknya kita punya bayangan bagaimana membuat judul yang menarik, tapi judul itu memang membuat reviewer tertarik untuk membaca lebih jauh. Itu yang pertama.
Jadi utamakan judul itu memang judul yang membuat review tertarik. Kalau saya secara pribadi dan sesuai pengalaman saya, kalau saya mendaftar hibah misalnya hibahnya PKM, biasanya saya tulis judul di depan adalah PKM. PKM pembuatan alat pemanen buah rambutan misalnya seperti itu di desa XXX. Apabila saya mendaftar penelitian, saya buat P2V, skemanya dulu saya buat agar apa ya? Agar saya tidak salah skema dan agar saya benar dalam membaca panduan. Itu yang kedua. Yang kedua, seorang dosen muda kayak atau dosen ahli atau sudah senior harus membaca panduan. Karena yang namanya panduan hibah penelitian itu apa hibah pengabdian akan tidak banyak berubah sebenarnya dari tahun saya pertama kali daftar. Saya punya NIDN itu 2019 sampai sekarang pun tidak banyak berubah skema itu. Jadi untuk poin, subbab dan isi itu hampir sama. Sehingga yang harus kita pahami, kita harus mendownload skema kemudian membaca persis apa syarat-syarat untuk mendaftar skema tersebut. Misalnya mendaftar skema PKM, ketua harus sudah minimal asisten ahli, sudah mempunyai publikasi Sinta berapa jumlahnya atau Q-nya berapa, apabila Scopus dan lain-lain. Itu sangat penting. Karena apabila kita tidak sesuai dengan standar tersebut, dipastikan kita tidak akan lolos administrasi. Jadi yang kedua, setelah mencari judul, mencari contoh, kita harus mendownload panduan yang sesuai dan skema apa yang kita harapkan. Yang ketiga, strategi yang lolos. Yang ketiga, kita harus mencari tim dengan komposisi yang cocok atau komposisi yang terbaik. Misalkan saya jurusan teknik mesin, saya ingin membuat PKM dengan judul PKM 2023 misalnya. Judulnya yang saya ajukan mekanisasi dan diversifikasi alat pemanen buah rambutan di Kabupaten Subang misalnya. Kemudian kalau PKM kan maksimal 2 sampai 3 anggota, misalnya saya bertiga, tapi saya ngambil jurusan dari teknik mesin semua. Nah, itu sangat sangat sama gitu jurusannya, sehingga kalau misalnya kita dalam satu program studi atau satu jurusan tidak akan terjadi namanya kolaborasi. Jadi penting dalam mencari tim kita butuh kolaborasi tim. Sehingga kalau saya dulu 2 kali lolos, saya tidak pernah hanya satu jurusan. Misalnya dua dosen mesin, satu dosen agroindustri karena dia bidang pertanian dan perkebunan, itu sangat bagus. Satu dosen mesin, satu dosen agroindustri, satu dosen tentang komputer. Apabila kita nanti ada pemasarannya atau pembuatan web, sangat bagus karena kita ada kolaborasi di situ. Sehingga kalau misalnya kita laksanakan tersebut, yakinlah proposal kita akan dilirik. Yang keempat, strategi apabila kita ingin lolos hibah PKM di tahun 2023, kita harus melakukan survei dari jauh-jauh hari. Kalau hibah PKM kan biasanya dilaksanakan di sebuah desa. Jadi kita bekerja sama dengan aparat desa, sebuah kelompok, misalnya kelompok belajar, kelompok membaca atau kelompok guru, atau juga kita bisa ke UKM yang paling banyak. UKM yang ada di seluruh daerah kita. Jadi kita harus melihat atau kita harus observasi di minimal 3 bulan sebelumnya. Apa sih permasalahan di situ? Apa potensinya? Kenapa kita mengambil judul tersebut? Agar kita mempunyai latar belakang dan masalah yang benar-benar real. Banyak teman-teman saya yang pernah saya kasih contoh satu judul PKM persis, saya kasih contoh tidak lolos malah. Tapi ada teman saya yang di kampus lain tahun 2022 mendaftar malah lolos PKM-nya. Jadi dia melakukan survei kemudian membaca contoh proposal yang saya berikan atau yang dia dapatkan dari orang lain, sehingga tidak ada proposal PKM yang lolos tanpa observasi. Karena dari proposal terlihat bahwa kita bagaimana mau menyelesaikan masalah UKM, kita aja nggak pernah datang ke situ, kita aja tidak memotret apa potensi, apa masalah, dan apa solusi yang kita tawarkan, itu proposal yang tidak baik dan kemungkinan sulit lolos kalau menurut saya berdasarkan pengalaman. Karena saya yang tahun ini penelitian saya lolos 2 tahun hibahnya. Hibah terapan atau penelitian di TKT 6 sampai TKT 8 ya. Pokoknya TKT 4 sampai TKT 7. Kemudian yang strategi kelima, kita harus membuat proposal yang singkat, padat dan jelas. Proposal hibah PKM jangan bertele-tele. Apakah perlu banyak? Tidak perlu. Tapi kita harus membuat proposal yang benar-benar padat, singkat dan jelas, sehingga
pembaca atau reviewer tertarik langsung ke titik poin, kemudian tambahkan foto-foto, tambahkan observasi, dan tambahkan hal-hal lain yang kemungkinan menarik bagi seorang reviewer tersebut. Kemudian yang keenam, kita harus mempunyai mitra yang benar-benar jelas. Kalau UKM ada surat tanda UKM itu didirikan, siapa ketuanya, anggotanya berapa, tahunnya berapa. Jangan sampai kita ngajuin hibah kerjasama PKM, hibah PKM, tapi kelompok PKM atau kelompok yang kita sasar tidak ada cap, tidak ada legalitas, akan sulit sebenarnya lolos. Dan kalau selain UKM kita bisa bekerja sama dengan kepala desa atau kepala lurah atau lurah kecamatan dan lain-lain, tergantung dengan potensinya. Yang keenam ya, kita harus melihat strategi PKM Maker lulus, kita harus tahu potensi daerah kita. Kalau saya di Subang ada potensi nanas, buah-buahan, pertanian, perairan. Jadi harusnya saya fokus ke PKM yang berhubungan dengan itu, karena saya teknik mesin berhubungan dengan PKM yang berhubungan dengan bagaimana memajukan mekanisasi alat, bagaimana mempermudah proses panen dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan secara matang. Itu tips yang keenam. Kalau tips yang ketujuh, proposal atau luaran harus jelas. Luaran yang wajib di dalam PKM adalah koran, kemudian jurnal nasional, kemudian video. Cuman itu. Tapi apabila kita memang mempunyai alat yang baru, kemudian outputnya paten misalnya, atau outputnya masuk di iklan sebuah YouTube misalnya, bisa aja. Tapi untuk syarat yang wajib ada 3 setahu saya: video, kemudian koran, kemudian sama jurnal. Jadi kalau 3 itu terpenuhi dan kita masukkan di luaran utama, kemungkinan kita akan lolos. Yang ketujuh, yang penting adalah keberlanjutan program tersebut. Jadi yang ketujuh, syarat yang ketujuh, strategi agar kita lulus. Setelah kita melakukan PKM, apa sih keberlanjutannya? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai walaupun PKM kita 1 tahun, kita tidak memberikan keberlanjutan di proposal kita. Jadi mungkin itu tips yang saya bagikan apabila dosen muda melihat ini. Saya harap di tahun 2023 kita lolos di hibah PKM. Kalau kalian mengikuti apa yang saran saya tadi, kemudian kalian membaca contoh RAB dan contoh penelitian atau PKM, saya berharap kalian menjadi dosen muda atau dosen pemula yang produktif, kemudian mendapat dana hibah agar kita dapat lebih berkembang, kemudian kita dapat terus maju sebagai dosen muda. Terima kasih, selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.